nama saya Restiana Azara dan Halo, nama gue Ahmad Raffi Arafat dari Sekolah Bisnis Angkatan 60. ini kita akan bahas mengenai manajemen waktu dan juga manajemen kesehatan mental. Juga menurut kamu nih, manajemen waktu itu penting gak sih bagi mahasiswa? Gimana caranya ketika lagi burn out, ketika lagi kayak aduh ini gak bisa banget, tapi harus tetap produktif gitu. Iya. Gimana caranya? Oke, tadi ya aku udah sampaikan kalau misal burnout ini yang tahu tuh lu doang. Jadi lu nggak bisa ekspektasikan orang lain untuk mengerti kalau lu tuh lagi capek. Nggak bisa lu tiba-tiba kayak mau rapat tiba-tiba lu jutek gitu, tiba-tiba jutek gitu. Nggak bisa kita. Karena yang tahu kita lagi bete kita sendiri. Nah, kalau mau orang lain tahu kalau lu lagi capek, ya komunikasikan. Iya benar-benar komunikasikan. Tapi komunikasikannya jangan kayak dengan cara yang buruk juga. Lu harus bisa tahu caranya gimana sih mengkomunikasikan rasa capek mental lu yang lagi mungkin keganggu dengan orang-orang yang tepat. Caranya kita bisa menjaga kestabilan itu. Tugas-tugas kepanitiaan Betul, gitu ya. betul. Oke, yang pertama tuh yang harus kita terima atau yang input yang diberikan ke kita itu yang memang harus kita bisa kerjakan. Jangan sampai misalkan Resti dikasih tugas untuk mixing lagu atau disuruh buat 3D-an. Lah gimana caranya ya kan? Belum pernah ke ranah sana. Makanya lu harus pastikan semua tugas yang lu berikan itu dalam your scope of work gitu. Atau SOW lu lah. Yang gak harus lu kerjakan ya gak apa-apa, gak harus lu kerjakan gitu. Nah lu tahu itu tuh cakupannya yang harus lu kerjakan dan kemampuan lu gitu. Aku mau tahu tips and triknya untuk manajemen waktu dan juga untuk manajemen mental gimana? Kalau kalian ingin atau kalian punya tujuan dalam perkuliahan kalian atau dalam hidup kalian, yang pertama harus kalian lakukan bukan hanya menyusun jangka panjangnya aja, tapi jangka pendeknya juga harus kalian susun. Menyusunnya dengan cara apa? Secara teknis dan non teknis. Teknisnya tadi pengelolaan waktu, time blocking, skala prioritas, terus mengatur komitmen bersama teman-teman. Yang non teknisnya adalah mental kita. Satu hal tips gua untuk teman-teman, lakukanlah hal non fundamental, non teknisnya dulu. Supaya apa? Supaya kita bisa mengerjakan hal teknisnya secara efisien. Percayalah, kalau semisal mental kita baik, output yang kita keluarkan juga bakal lebih efektif, lebih efisien dan lebih optimal. Kita jangan cari maksimalnya dulu. Kita cari efektif dan efisiennya dulu. Maka kalau semisal kalian punya mental yang bagus, percayalah hasilnya juga bakal bagus. Boleh kenalin, nama aku Dimas Chandra-Grasian, biasa dipanggil Dimas sebagai host pada hari ini. Nah, di sebelah aku udah ada narasumber kita yang paling keren banget. Nama aku ya Rizky ya, biasa dipanggil Yaya gitu ya Dim ya. Dan sekarang aku lagi aktif menjadi mahasiswa SB Angkatan 60 gitu. Menjadi mahasiswa aku juga aktif menjadi content creator gitu Dim di beberapa tempat gitu ya. Yaya sendiri tuh pernah gak sih ada ngerasain pressure, kalau nggak kayak tekanan mental selama jadi konten kreator itu sendiri gitu? Ya burnoutnya ketiga konten ini karena mereka punya standar SOP-nya sendiri, juga mereka juga punya quality mereka sendiri lah gitu. Jadi gue harus menyesuaikan. Nah di situ gue merasakan hal yang sama kayak Yaya gitu, terus membandingkan dirinya sama diri Yaya yang sekarang ini gitu. Kira-kira ada nggak sih pesan-pesan untuk teman-teman kita yang masih di luar sana yang masih merasa kayak oh my god I'm not enough gitu? Oke, I see. Pesan ya teman-teman ya. Untuk pesan teman-teman yang sedang gap year mungkin ya, teman-teman yang sedang gap year yang lagi struggle masalah perkuliahan dan jurusan impiannya kali ya, nggak apa-apa teman-teman, dijalanin aja. Jujur waktu emang terasa, jujur waktu gap year tuh waktu tuh terasa lama banget panjang banget kok nggak kelar-kelar ya. Capek dulu, yakin, maksudnya kayak coba yakin sama diri sendiri. Insya Allah kita kan meskipun kita sendirian gitu, mungkin teman-teman lagi sendirian ya, atau teman-teman cari tempat yang satu circle gitu ya, saling support, circle lingkungan yang suportif, dan juga meskipun teman-teman merasa sendiri, sampingnya ya ke arah lebih ke arah bisnis gua ke depannya. Kenalkan, nama aku Bintang Pratama Kurniawan, biasa dipanggil Bintang. Aku dari SB Angkatan 60 nih. Kan aku nih di sini tuh pengen ngebahas tuh akamsi nih. Lu nih akamsi tuh enak atau gimana sih ya pengalaman? Menurut gua ada enaknya, ada bukan nggak enak ya, tapi lebih ke tantangannya teman-teman. Karena kalau misalnya dari akamsi sendiri, enaknya adalah kita itu secara nggak langsung setiap hari bahkan kita touch point sama keluarga kayak gitu. Cuman di balik keenakannya itu sendiri kadang-kadang ada perspektif-perspektif tertentu nih, seperti
ada konteks kalau misalnya akamsi itu cenderung mainnya di zona aman, atau ya karena ini kan di daerah-daerah kita sendiri ya, itu yang ngebuat kayak tantangan kita sendiri gimana caranya biar perspektif itu nggak muncul atau nggak ada di dalam diri kita sih kayak gitu. Jadi ada plus ada minusnya juga buat jadi akamsi kayak gitu. Apa hal yang paling kamu syukuri itu jadi akamsi, kayak lu seneng banget atau apalah? Oke, kalau misalnya yang aku syukurin banget ya Ki ya, jadi akamsi yang pastinya itu masalah touch point sama keluarga sih Ki. Karena ya balik lagi ya, kita sebagai akamsi berarti bisa lebih sering lah touch point sama keluarga. Walaupun Akamsi lain tuh biar nggak terjebak zona nyaman. Kan dari tadi ngomongin zona nyaman mulu nih. Oke. Giming-giming lagi ngomongnya. Oke. Berarti non akamsi atau akamsi nih yang nggak terjebak zona nyaman? Ya jelas akamsi lah, kan Oke. zona nyaman nih katanya. Oke, berarti kalau gimana caranya biar akamsi nggak terjebak zona nyaman ya? Kita harus berani buat nyoba hal baru sih. Pesan sih ke mahasiswa akamsi gimana sih kayak lu bisa ngembangin dirinya. Kemampuan baru yang kita belum milikin itu memang perlu teman-teman, karena pada akhirnya di persaingan nanti di kedepannya kita bukan dilihat lagi dari akamsi ataupun non akamsi. Kayak contohnya kemandirian kayak gitu kan, kayak emang non akamsi doang yang punya kemandirian. Akamsi juga perlu sebenarnya kan kemandirian kayak gitu. Cuman ya itu tadi, kemampuan itulah yang kita keluar dari zona nyaman. Kita coba untuk walaupun kita akamsi kita tetap mandiri, kita tetap punya kemampuan yang kita mungkin belum punya sekarang, keluar dari zona nyaman. Dan buat non akamsi juga tetap sama, walaupun kalian udah punya kemandirian tapi kalian tetap harus punya kemampuan baru lagi, mungkin apa yang belum dimiliki saat ini, dan tetap keluar dari zona nyaman. Karena tadi dan teman-teman semua bahwa zona nyaman ini memang kelihatannya menyenangkan gitu ya, kayak semuanya aman, flow, tapi keluar dari zona nyaman adalah salah satu cara untuk kita tumbuh untuk jadi lebih baik lagi sih, lebih tepatnya kayak gitu. Tak kenal maka tak sayang, mari kita perkenalan terlebih dahulu dengan aku, Leli dari SB60, dan rekan aku Naira dari SB61, dan kita kedatangan guest star yang gong banget. betul banget. Aku Idam Rebani, aku dari SB Angkatan 59. Tua banget ya. Udah ada Angkatan 62 sekarang. Terus kalau sekarang aku lagi menjabat di SB, di BEM, sebagai wakil ketua BEM. Terus juga sekarang lagi berkegiatan magang. Friendship di kampus, definisinya sahabat sejati itu menurut Bang Idam tuh gimana sih? Pada saat aku lagi aktif berkegiatan di kampus, teman-teman tuh datang dengan sendirinya. Nah, apa arti sahabat sejati buatku? Akhirnya aku nemuin tuh di lingkungan tersebut. Aku nemuin orang-orang yang buatku akan selalu ada pada saat aku butuh. Nah, itu menurutku sahabat sejati. Orang-orang yang selalu ada pada saat kita butuh. Kayak salah pilih circle gitu, salah pilih circle pertemanan. Salah pilih circle pertemanan. Ini menarik juga sih. Nanti aku jujur gak pernah ngerasain salah pilih circle pertemanan. Karena pertemanan kan ya mutual benefit gitu loh, kayak kita pasti bisa dapat sesuatu dari circle tersebut. Yes. Nah, kalau di SB, aku mau ngebahas tentang aku di SB. Aku di SB itu kayak yang tadi aku bilang, aku baru bisa akhirnya akrab sama semua orang itu begitu aku masuk ke BEM atau ke kepanitiaan. Iya, dan akhirnya menurutku cocok-cocokan kalau teman sama kita harus kenal sama banyak orang. Kita harus berteman sama sebanyak-banyaknya orang. Cuman kan tadi kayak harus bisa memposisikan diri, kayak mana teman yang teman aja, mana yang teman buat main, dan mungkin. Jadi udah mention mentor, aku mau tanya, gimana cara Bang Idam akhirnya nemuin mentor itu, dan mentornya ada di SB gitu? Oh, banyak. Jadi ya emang kan dari niatnya sendiri pengen belajar sama orang. Terus ya untung-untungan sih aku ikut beberapa kepanitiaan, mencoba untuk belajar berguru sama siapapun. Terus akhirnya nemuin dari satu guru ke satu guru yang lain. Aku nemuin satu guru di satu kepanitiaan namanya. Nah, aku ketemu sama ketua divisiku di situ, namanya Kak Diandra. Nah, Kak Diandra ini juga yang sebelum angkatanku itu jadi bendaharanya Kesma. Nah, dari situ aku melihat kalau sosok ini itu secara teknis, secara detail, secara konsep itu matang banget. Nah, aku jadi banyak belajar sama dia. Setelah aku sama dia di satu penelitian, aku jadi tergerak untuk bisa kerja bareng sama dia. Jadi kita nggak bisa hidup sendirian. Kita nggak bisa jadi mahasiswa yang datang ke kampus, kelas, pulang,
terus gak tahu mau ada apa sama siapa, kita bingung gitu. Apa manfaat yang paling besar buatku dalam hal pertemanan adalah kita jadi gak ngerasa sendirian, kita jadi gak takut untuk kemana-mana karena kita tahu dimanapun kita berada ada seseorang yang kita kenal atau kita bisa bersandar sama orang itu. Nah, itu juga yang ya dalam aspek bisnis kan berrelasi juga penting. Kita kenalan sama orang, punya banyak teman, itu juga penting. Dengan kita punya banyak teman dalam aspek bisnis, kita bisa jadi punya banyak peluang. Peluang itu juga yang akhirnya bisa kita manfaatkan entah dalam bisnis kita atau dalam tujuan-tujuan lain yang kita lakuin. Jadi itu buatku pertemanan juga bisa berdampak baik buat bisnis karena dengan pertemanan kita bisa dapat banyak peluang, banyak kesempatan. Buat pesan buat kita lah nih, karena aku juga kadang ngerasa masih suka walaupun ada teman tapi kadang masih kesepian gitu. Bener banget, feeling lonely gak suka. Walaupun padahal kita teman banyak nih. Buatku dua hal. Yang pertama dari diri sendiri dulu. Kita harus tahu kira-kira kita ngerasa sendiri itu karena apa? Apakah memang kita nggak punya teman? Ataukah emang kita punya teman tapi kita gak ngerasa nyaman? Nah, kalau kita nggak punya teman, nah kita juga harus bertanya, kenapa sih kita bisa nggak punya teman? Apakah ada yang salah sama diri kita? Mungkin karakter kita sering marah-marah misalnya, yang ngebuat orang-orang akhirnya nggak suka. Nah, itu dulu dicari tuh. Baru dari situ setelah kita tahu, kita perbaiki. Nah, yang kedua kan kita punya teman tapi kita tetap ngerasa sendirian, feeling lonely. Nah, berarti ada yang salah dengan pertemanannya. Apakah pertemanannya itu udah cukup ngebuat dia ngerasa aman atau udah ngebuat dia ngerasa cocok atau enggak? Karena kalau enggak, berarti ya coba dicari orang-orang yang cocok. Dari situ. Kalau hal itu udah dilakuin, menurutku ya dia pasti bisa nemuin teman-teman dia ya. Cari kecocokan yang dia rasa penting buat diri dia sendiri dan tetap penting untuk berteman. Karena tadi kita pasti butuh seseorang gitu. Jadi tadi ya, kalau aku sih bilangnya kalian bukan harus banyak teman. Bukan kuantitas yang dikejar tapi kualitasnya. Gak apa-apa teman cuma 1-2 orang tapi nyamannya. Ya kita harus tahu dulu nih mana pertemanan yang kita butuhkan. Terus as mahasiswa juga kita harus tahu goals kita apa, tujuan kita apa. Terus dari tujuan kita, kalau kita udah bisa identify tujuan kita apa, kan kita tahu mana yang kita butuhkan, mana circle pertemanan yang kita butuhkan. Dari situ kita bisa metain mana orang-orang yang cocok. Ya cari kecocokannya, cari banyak touch pointnya sehingga kita bisa lebih akrab, bisa lebih kenal sama mereka. Di luar itu sebagai pebisnis kita juga harus punya relasi, harus punya kenalan sama banyak orang. Jadi ayo kita berjaring, kenalan sama siapapun, kakak tingkat, seangkatan ataupun adik-adik. Nanti manfaatnya juga insya Allah kita bisa rasain bareng-bareng. Terima kasih telah menyaksikan Bincang Asik dari episode 1 sampai 4.